Alright guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi Anugrah di channel kesayangan kalian, Prodi Bahasa Indonesia ya guys ya. Untuk video perdana kali ini saya akan mengupload tentang presentasi makalah perkembangan TIK di Indonesia yang disusun dalam bentuk PowerPoint 2016. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, wajib kalian untuk meninggalkan subscribe, like, comment, and share, karena itu sangat berguna bagi kami untuk mengupload video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke dalam videonya ya guys ya. Alright boy, kita sudah ada di dalam videonya. Langsung saja kita buka untuk makalahnya. Ini pertama makalah TIK yang disusun oleh Aldi Anugrah. Langsung saja kita untuk mempresentasikan makalahnya. Let's go. Makalah TIK disusun oleh Aldi Anugrah. Perkembangan TIK di Indonesia dilatar belakangi oleh pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu pesatnya telah memberikan berbagai perubahan dalam bidang kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh nyata yang dapat kita rasakan adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Kegiatan komunikasi antara manusia yang sebelumnya membutuhkan peralatan yang begitu rumit, kini perlahan mulai tergantikan dengan peralatan canggih di mana penggunaannya begitu mudah dan praktis. Adanya globalisasi yang semakin marak akhir-akhir ini mengakibatkan perkembangan teknologi semakin tak terbendung. Yang kedua ada rumusan masalah. Pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada bagaimana perkembangan TIK di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana perkembangan TIK di bidang pendidikan. Yang keempat, apa dampak positif dan negatif perkembangan TIK. Dan yang kelima adalah bagaimana peran dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Pertama itu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian TIK. Apa yang dimaksud dengan TIK? Teknologi informasi dan komunikasi. Secara etimologi, pengertian TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Yang kedua ada bagaimanakah perkembangan TIK di Indonesia. Materinya selanjutnya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia telah ada sejak masa praaksara. Lukisan gua di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun menjadi bukti perkembangan informasi dan komunikasi Indonesia pada masa praaksara. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi dan informasi Indonesia banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India. Ya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia kuno banyak menggunakan media alamiah seperti batu prasasti, daun lontar, dan kulit hewan. Dalam aspek bahasa dan aksara, masyarakat kuno Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa sebagai alat komunikasi verbal dan tertulis. Selanjutnya ada bagaimana perkembangan TIK di bidang pendidikan. Ya, di bidang pendidikan. Langsung saja ke materinya. Ini, perkembangan TIK di bidang pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, kehadiran teknologi informasi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan merupakan penunjang utama dalam pengembangan dunia pendidikan yang semakin hari semakin kompleks, sehingga perlu adanya media handal yang mampu memberikan inovasi dan menjadi solusi dari semua persoalan yang ada. Seperti contohnya yang pertama itu teknologi komputer. Baru diperkenalkan di Indonesia dalam kurun antara tahun waktu 1970-an sampai 1972-an. Universitas Indonesia termasuk salah satu perguruan tinggi pertama yang menjadi salah satu tempat pengenalan komputer di Indonesia
Dari sinilah teknologi komputer mulai disebarluaskan di Indonesia. Semua komunitas, akademis, perguruan tinggi, dan industri Indonesia pernah mendapatkan pengenalan teknologi komputer dari UI. Jadi yang pertama mengenalkan teknologi komputer di Indonesia yaitu Universitas Indonesia ya. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari perkembangan TIK. Yang pertama di bidang pendidikan, TIK telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran itu, yakni dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas atau di mana saja, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan waktu siklus ke waktu nyata. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan sekali saat ini proses belajar tidak dilakukan secara tatap muka di kelas antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa, dapat terhubung dalam proses belajar dengan menggunakan peralatan TIK. Dari sisi waktu dan biaya, TIK dapat mengefisienkan, dan saat ini proses belajar online atau e-learning terus berkembang. E-learning dapat dikembangkan sekaligus untuk mengajar, memberikan tugas, sehingga tempat mengumpulkan tugas secara daring. Yang kedua itu ada bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan TIK pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. TIK juga dipakai pada pencitraan alat-alat medis seperti CT scan atau MRI. Selanjutnya di bidang transportasi, penggunaan TIK pada bidang transportasi, misalnya di teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Yang kedua, bidang jasa. Pengiriman saat ini makin maju. Jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. Ini membutuhkan TIK dalam penerapannya. Selanjutnya bidang bisnis. Dalam bisnis, penggunaan TIK diterapkan pada pedagang secara elektronik atau e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Yang kedua ada bidang perbankan. Yang terakhir maksudnya ada bidang perbankan. Salah satu kemajuan TIK dalam perbankan dalam fitur internet banking. Kini nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Bahkan sudah berkembang pula mobile banking yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lewat ponsel pintar. Betapa canggihnya ya guys ya. Selanjutnya dampak negatif TIK. Pertama itu ada pelanggaran hak cipta. Untuk saat ini semua produk-produk yang keluar misalnya entah apa itu semua memerlukan hak cipta. Jadi kita tidak boleh asal menjiplak karya orang lain karena bisa saja itu mengandung unsur hukum. Yang kedua, kejahatan cyber atau cybercrime. Dimana kita tahu bahwa kejahatan cyber ini bisa berlangsung di mana-mana, misalnya dalam ponsel pintar atau dalam komputer dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada pornografi, perjudian dan penipuan. Nah, ini yang marak terjadi dalam dunia maya. Misalnya pornografi, perjudian dan penipuan itu banyak sekali dilakukan dalam media sosial pada masa ini. Yang keempat itu adalah penyebaran malware atau semacam virus. Selanjutnya adalah peran dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu TIK meningkatkan kemudahan dalam komunikasi. TIK menghemat biaya, mendorong pemikiran strategis, melindungi informasi dan data rahasia, dan menghilangkan hambatan budaya. Baiklah, sekian dulu untuk presentasi yang sangat singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang telah nonton. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe kalian ya guys ya.
dan follow juga Instagram saya di @aldianugrah, dan jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.